ada 6 kata kunci ya. Jadi di metode aja itu ini lagunya udah diputar dari tadi, nggak bisa putar ya. Metode ACN itu 16 kali pertemuan tuntas, 16 kali pertemuan tuntas ya. Jadi ini ukuran waktu yang sudah kemampuan rata-rata. Ada 3 kemampuan anak atau 3 kemampuan manusia. Yang pertama kemampuannya kemampuan rata-rata normal, kemampuan rata-rata normal. Yang kedua kemampuan di atas rata-rata, dan yang ketiga kemampuan di bawah rata-rata. Nah, 3 kemampuan ini itu yang nantinya dijadikan ukuran. Nanti sebagai seorang guru itu akan menjadikan ukuran 3 kemampuan tadi itu jadikan ukuran murid saya, anak-anak saya itu ada di mana, di kemampuan yang mana. Karena tiap anak gak sama ya. Kita fokus ya, fokus untuk belajar baca tulis. Karena bisa jadi anak, bisa jadi kemampuannya misalnya berhitungnya di atas rata-rata, untuk kemampuan membacanya bisa di bawah rata-rata. Atau sebaliknya, itu ada ya. Karena ini bukan masalah bodoh dan pintar, tapi ini masalah tingkat kemampuan. Nah, ini berkaitan dengan kecerdasan. Ada berapa kecerdasan? 8 atau 9? Ya, nanti dilihat. Karena tergantung pakai teorinya siapa. Tapi rata-rata itu 8 kecerdasan. Nah, tapi nanti ada yang bilang 5, ada yang 3. Nah, nanti bisa dilihat. Kalau di PAUD 8 atau 9 itu ya rata-rata. Nah, di sini nanti kalau anak itu tingkat kecerdasan bahasanya bagus, itu akan cepat dia belajar baca tulisnya. Tapi kalau belum tentu, kalau tingkat kecerdasan bahasanya itu tinggi, belum tentu matematiknya tinggi juga. Setiap manusia itu tidak akan mungkin punya 8 kecerdasan itu 8-8-nya nggak mungkin. Tapi biasanya dari 8 itu 2-3 itu pasti ada yang menonjol ya. Semua kecerdasan itu bagus, semua baik. Tapi biasanya mana yang menonjol? Nah, itu yang harus diketahui. Kemudian, tapi ukurannya kita nggak usah kecerdasan itu, sebenarnya kelihatan. Dari 3 tadi, kemampuan rata-rata, di atas rata-rata, atau di bawah rata-rata. Kita tahunya dari mana? Nanti kita akan tahu pada saat identifikasi. Nah, sekarang saya minta relawannya ada 6 orang. Saya minta 6 orang relawan. Kok nggak ada yang maju ini di mana? Ayo maju cepet. Sudah cukup? Ya, lingkar ya. Agak lebar. Perhatikan ya. Perhatikan, siap. 1, 2, 3. Fokus, nggak usah diajarin temennya. Fokus. Katanya gini begini. Ya gitu ya. Oke, siap? Ulangi lagi ya, mulai awal ya. 1, 2, 3.
Yang keras, yang keras, yang keras. Oke, siap? 1, 2, 3. Salah. Yang keras, yang keras, yang keras ya. Siap? 1, 2, 3. Salah. Ayo. Nggak usah ditekan. Fokus aja, nanti nggak akan salah ya. 1, 2, 3. Stop. Sekarang saya ingin praktek bercerita. Siapa yang mau praktek? Prakteknya nanti bisa mengambil salah satu kata kunci yang ada di sini. Ada Raja Maha Kaya. Dia mempunyai seluruh harta yang ada di dunia ini. Ada perhiasan, ada ternak, ada juga pertanian juga ada. Nah, dia ini raja yang maha kaya, tapi dia tidak sombong dan tidak pelit kepada rakyatnya. Nah, barang-barang yang berharga tadi, perhiasan tadi, ternak tadi, peternak, pertanian tadi itu dibagikan kepada rakyatnya. Nah, raja yang maha kaya ini akhirnya disegani oleh rakyatnya karena dia mau memberikan semua harganya untuk rakyatnya. Akhirnya rakyatnya bertumbuh menjadi rakyat yang sejahtera, aman, sentosa, dan raja ini yang maha kaya ini dicintai oleh rakyat. Ada raja, ayo cepet kemari. Ada raja di sini. Ayo cepet datang ke sini. Ayo panggil teman. Ada raja kemari. Ayo cepet ke sini. Siapa yang tahu raja itu siapa? Oke, sudah jelaskan raja adalah orang yang kaya raya, punya harta banyak. Punya apa lagi ayo? Ternak banyak. Kalian mau apa dikasih, asal nurut sama raja. Siapa yang ingin jadi raja? Raja biasanya memakai apa di kepalanya? Raja itu disegani, dihormati. Ya, sebentar lagi raja akan datang. Disini ada raja, ayo kita kemari. Kalau ada raja, apa yang harus kita lakukan? Kita hormat kepadanya, ya, karena dia mempunyai semuanya di dunia ini, ya. Iya. Di bawah Tuhan kita, yang pertama tetap Allah. Tapi kita di dunia ini, kita hidup ini, ada orang yang kita hormati, orang yaitu raja. Raja adalah kaya raya. Terima kasih. Tadi saya sudah mengajarkan apa saja? Tepuk, sudah ya. Tepuk, bercerita, terus bernyanyi, seringkali tadi sudah ya. Nah, sekarang saya ingin tanya nih, spidolnya mana nih? Saya ingin tanya tadi dari ada raja sampai ada naga, sudah berapa huruf itu? 16.
17. Yang coba, yang belum ada dilingkari. Terus ada kurang satu itu. Oke, ada berapa itu? Dihitung. Oke. Sudah ya. Dari semua tadi, Ana sudah belajar berapa huruf? Banyak. 17. Oke, saya lanjutkan. Sekarang teknik yang berikutnya, teknik pejamatan. Ini bunyi sulit ya. Bunyi sulit itu pengucapannya. Pengucapannya itu antara, kalau saya katakan bunyi transfer. Mengapa dikatakan bunyi transfer? Mentransfer ini loh. Ini bunyi yang mudah, mentransfer ke sulit. Pengucapannya mirip, ya enggak? Ini antara yang atas dan yang bawah itu mirip. Jadi ini namanya bunyi transfer. Bunyi transfer, mentransfer pengucapan yang mirip-mirip. Tepuk samakan iramanya. Nanti dengarkan, konsentrasi ya, fokus dengarkan apa yang saya ucapkan, langsung dijawab. Ya, kalau saya bilang bala, jawabnya bala. Sekarang tepuk dulu. Ayo, pokoknya semua, samakan iramanya. Ayo, sampai belakang. Bala, bala, yang keras. Bala, bilang, 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 pulang, pulang, belang, belang, pulang, mana, mana, Nina, Muna, Mona, Sata, Sata, Sita, Suta, Seta, Sota, Basa, Basa, Bisa, Kusa, Desa, Dosa, Desa. Tepuk tangan untuk kita semua. Fokus, fokus, fokus. Jadi gitu. Nah, ini tuh latihan. Sebenarnya latihan apa pengucapannya juga, karena nggak susah ya. Terus kalau bunyi mati itu beda sama bunyi em tadi ya. Kalau bunyi em itu semua belakangnya sama. Kalau bunyi mati itu kan tergantung hurufnya. Itu yang susah, termasuk anak-anak. Nah, itu kita harus fokus. Nah, sekarang latihan lagi. Latihan lagi nih, caranya pakai nama panggilan. Ayo, nama panggilan. Nama panggilan. Misalnya Dina, Dina Din. Nah, ya. Ya. Dina, Dina Din. Lah terus dong kan. Ayo, apa ini? Yuk, gimana nih cara ketikanya? Ya. Kanan. Ayo. Yang keras. Ayo. Gak bisa langsung gini. Ayo. Anis. Anis. Anis bukan nis, depannya yang diambil. Coba, ayo.
Yanti, Yatian. Ya. Ya. Ya, yang keras. Nah, ayo. Siti. Ella L. Ayo. Suci. Ayo ibu apa? Yayu. Yayu. Yo ha yo 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 kemana? Banyak loh yang nggak bisa ngambil bunyi mati namanya sendiri. Nah, gurunya aja bingung apalagi. Ya. Jadi kita yang kita tawarkan ke orang tua, ke wali murid, ke anak-anak itu adalah bagaimana anak itu cepat bisa baca dengan waktu yang relatif singkat, tapi dengan cara yang menyenangkan. Itu yang kita tawarkan. Itu adalah nilai jual buat sekolah maupun buat bimbingan belajar yang punya bimbingan belajar. Sekolah juga seperti itu caranya. Ya, jadi bagaimana mempersingkat waktu belajar. Ini sebenarnya mempersingkat, tapi bukan dengan cara yang cepat, itu bukan dengan cara yang sadis ya. Maksudnya dengan cara yang anaknya dimarahi, anaknya dipukul, tidak. Tapi dengan cara yang menyenangkan juga. Sebenarnya dengan cara seperti ini, anak-anak itu nggak terasa belajar, tapi anak itu bisa. Sebenarnya dia belajar. Ini udah bisa loh. Anak-anak dengan kemampuan di atas rata-rata pertemuan ke-12 rata-rata sudah bisa. Atau anak yang tiap hari belajar 30 menit setiap hari 2 minggu udah bisa. Tapi tiap hari ya intensif ya, bukan seminggu 2 kali gitu enggak. Kalau 2 bulan biasanya seminggu 2 kali. 2 kali kan 1 bulan hanya 8 kali pertemuan. Nah itu rata-rata 2 bulan. Jadi 16 kali itu bisa rata-rata. Kalau setiap hari 30 menit aja cukup. 30 menit selama 2 minggu itu bisa. Gitu ya. Nih, baru alfabet. Nah, saya sampai hari ini tidak pernah mengajarkan anak-anak huruf alfabet karena setelah anak bisa baca, dia bisa sendiri, tahu sendiri. Ya enggak? Dia akan tahu sendiri karena ini familiar, sudah di mana-mana. Oke? Terima kasih. Ini materi terakhir. Ya. Jadi pesan saya jangan berhenti sampai di sini. Ketika Bapak Ibu keluar dari sini jangan berhenti sampai di sini. Sayang ilmunya udah jauh-jauh sampai ke sini. Tapi besok langsung dipraktekkan. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Dan kemampuan rata-rata dan di bawah rata-rata. Berarti kalau untuk mempelajari ini berarti asesmennya apakah harus tes psikologi dulu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ada kata kunci yang tadi sudah vokal itu kan ada yang bunyinya berbeda menyesuaikan huruf. Artinya seperti sama apa? Nah, itu apakah pengalaman di Surabaya kalau menjelaskan keterangan
kemudian yang ketiga, 6 kata kunci tadi sepertinya yang jadi pertanyaan saya kan saya 2 kali ikut ini ya, itu apa memang itu menjadi patokan atau pasti ada sejarahnya. Nah ini kan kayaknya saya kok apakah ini sama dengan sistem Al-Baqi yang sudah pernah saya pernah tahu waktu dulu sebelum metode Quran yang ada, karena kok muncul 6 kata kunci ini gitu, dan itu ternyata sudah terjawab dari 26 huruf ini, ternyata anak-anak sudah cukup mewakili seperti kata kunci yang Bu Soraya katakan ada 6 kata kunci itu. Saya pikir itu aja Bu. Saya dulu ya Bu, biar nggak lupa. Itu udah habis kayaknya ini. Sebelumnya ya sudah jelaskan semuanya. Yang pertama, identifikasi itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama memang kita harus tahu kemampuan anak-anak itu sejauh mana. Kemampuan normal di atas rata-rata ke bawah rata-rata. Yang kedua, bisa diidentifikasi melalui gaya belajar. Gaya belajarnya itu ada gaya belajar itu ada 3. Gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Itu juga perlu guru-guru tahu. Anak murid saya ini gaya belajarnya apa? Kalau yang kinestetik nggak mungkin pakai cara visual. Saya sudah membuatkan panduan identifikasi. Ini caranya untuk bagaimana mengidentifikasi. Nanti di sini ada skornya. Dari skor itu nanti ketahuan. Dari skor itu nanti ada skornya ya. Terus termasuk nanti ini juga bisa ada kayak post-testnya gitu. Jadi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak itu. Karena masing-masing anak nggak sama ya. Usianya sama-sama 5 tahun, tapi bisa jadi kecakapannya, kemampuannya itu nggak sama. Itu akan bisa ketahuan dari sini, dari identifikasi sini. Nah, hasilnya nantinya ada masuk ke 3 kelompok tuh. Setelah identifikasi, kalau diajar itu ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu anaknya itu masuk namanya kelas pra baca tulis. Kelas pra baca tulis itu artinya kemampuan motorik halus dan motorik kasarnya itu masih perlu disempurnakan, sehingga dia masih belum siap untuk belajar baca tulis. Masuknya di mana? Di kelas pra baca tulis. Kelas pra baca tulis itu lebih banyak kegiatannya, itu lebih banyak nanti untuk meningkatkan kemampuan motorik halus dan motorik kasar. Jadi semua kegiatannya yang berkaitan dengan itu. Yang kedua, masuk kelas baca tulis. Oh, berarti ini sudah siap. Berapapun usianya ya. Tidak berdasarkan usia, tapi berdasarkan kemampuan. Oh, ternyata anak ini sudah siap. Berdasarkan apa? Identifikasi. Oh, anak ini sudah siap nih masuk kelas baca tulis. Nah, kelas ketiga itu kelas pasca bisa baca tulis. Nah, di Aceh itu terbagi menjadi 3 kelas. Jadi bukan jilid ya, tapi 3 kelas berdasarkan kemampuan. Pra baca tulis, kelas baca tulis, dan kelas pasca bisa baca tulis. Tujuannya apa? Kelas pasca bisa baca tulis itu untuk meningkatkan kemampuan menulis, berbicara dan mendengar. Untuk meningkatkan itu, jadi kemampuan memahami ada di situ, ada di pasca bisa baca tulis. Jadi belajar baca tulis itu nggak berhenti sampai di sini ya. Mungkin banyak orang tua dan guru yang menganggap bahwa belajar baca tulis itu ketika anak itu sudah bisa ini selesai. Enggak. Karena masih ada kemampuan yang lain yang harus dikuasai anak untuk meningkatkan kemampuan literasi baca tulisnya. Apa? Kemampuan memahami, kemampuan menyimak, kemampuan berbicara dan mendengar. Ingat ya, pendidikan keaksaraan itu ada 4 kompetensi. Pendidikan keaksaraan itu ya baca tulis itu ada 4 kompetensi. Kemampuan membaca, menulis, berbicara dan mendengar. Itu harus dikuasai. Ingat, membaca, menulis, berbicara dan mendengar itu adalah
4 kompetensi dasar yang wajib dikuasai oleh seluruh umat manusia. Kalau ingin kita menguasai pendidikan keaksaraan itu. Ini pendidikan dasar, pendidikan yang paling dasar. Jadi literasi baca tulis itu adalah literasi yang paling bawah. Literasi yang memang harus dikuasai oleh anak-anak sampai orang dewasa. Banyak anak bisa membaca, banyak. Tapi ketika dia naik ke kemampuan memahami, anaknya tidak bisa. Jadi jangan heran kalau ada anak usia, ada anak kelas 4, 5, 6 tahun itu dia susah menjawab soal-soal. Dia susah memahami perintah, dia susah karena itu. Karena hanya gurunya pada saat di kelas awal hanya sekedar yang penting anaknya sudah bisa huruf A sampai Z. Tapi kemampuan itu tidak diasah. Nah, literasi dibutuhkan itu. Nah, itu yang jadi itu banyak. Bisa ikuti materi saya kalau webinar mengenai tentang kemampuan prabaca tulis. Itu biasanya saya pakai Zoom webinar. Atau materi pasca bisa baca tulis itu biasanya pakai webinar. Biasanya. Kalau Rutsu ini yang seperti ini. Oh ya. Nanti banyak kemampuan-kemampuan yang lain. Literasi itu sangat luas dan ini memang kita harus kuasai. Banyak yang dikuasai. Nah, itu nanti. Jadi kemampuan memahami, kemampuan berbicara, mendengar itu menjadi satu paket di pendidikan keaksaraan. Yang itu banyak dilupakan oleh guru. Guru hanya fokus yang penting anaknya itu terus membaca. Tapi lupa bahwa kemampuan menulis, berbicara dan mendengar itu juga penting. Itu sering lupa. Setelah jawab pertanyaan pertama, pertanyaan kedua tadi bicara tentang ya, kapan menjelaskan, nggak ada masalah. Langsung diperbaiki saja. Misalnya dia bilang nyeri, nggak apa-apa. Nyepi, ya nyepi. Kalau saya ke Makassar, ke daerah Sulawesi, tulisan bebek, bacanya kamu bebe. Jangan lupa. Kalau ke Medan, bacanya orang daerah Medan, orang daerah Batak itu bukan mengapa ya, tapi mengapa. Jadi itu, jadi harus diperbaiki karena dialek-dialek itu pasti masuk. Dialek-dialek itu pasti masuk dan itu nggak bisa kita pungkiri sehingga langsung aja diperbaiki. Yang ketiga, Aceh itu memang turunannya dari Al-Baqi. Turunannya. Metode Al-Baqi itu metode belajar cepat baca Al-Quran. Mulai anak-anak sampai orang dewasa itu caranya sangat cepat. Kalau anak-anak jadi mulai nggak ngerti huruf sampai dia masuk Al-Quran itu sistem 8 jam. Ada yang sistem 6 jam, ada yang sistem 200 menit. Jadi dengan 200 menit saja untuk orang dewasa yang mulai nggak ngerti huruf hijaiyah sampai masuk Al-Quran itu hanya ditempuh dalam waktu 200 menit saja. Yang 100 menit juga ada, yang 1 jam juga ada, tapi belum keluar produknya, masih disimpan. Nah itu ada. Nah nanti pelajari ya, kalau ingin tahu metode Al-Baqi ya silakan searching di Google, itu banyak. Jadi semuanya cepat. Baca Al-Qurannya kalau di Aceh cepat, baca Al-Qurannya itu juga sangat cepat. Ada lagi pertanyaan? Itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menanyakan tentang kesalahan para guru. Iya. Yang pertama tentang ini, guru memberikan contoh dengan tulisan. Nah ini kalau yang terjadi di sekolahan kan klasikal ya. Nah itu kan guru di depan pakai papan tulis Bu. Nah, akhirnya kan harus mengajarkan ini kan pakai tulisan Bu, karena nggak ada LCD proyektor seperti itu. Nah itu apakah gimana mengatasi seperti itu? Terus yang kedua, apakah metode ACM ini bisa dikombin dengan kurikulum yang sudah tersedia di sekolah? Kan di sekolah itu bukunya sudah ya begitulah, ada gambarnya, ada tulisannya warna-warni. Nah, apakah
apakah dengan adanya seperti itu akhirnya tidak bisa digunakan atau bisa roaming di mana seperti ini. Ya, terus tentang yang tidak dibolehkannya menggunakan bahasa daerah. Nah, itu kan niatnya itu untuk supaya anak ketika misalnya sekolah itu dominan Madura gitu. Nah, itu supaya anak paham itu kan juga kadang harus pakai bahasa Maduranya atau Jawa itu juga pakai bahasa Jawa. Nah, itu kan kayaknya mengharuskan gitu loh Bu. Kadang anaknya karena nggak paham. Loh ini tuh apa Bu? Ini tuh akhirnya keluar bahasa Jawa gitu Bu. Nah, seperti itu sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dari yang nomor 3 dulu ya. Itu kan perasaannya itu aja, anaknya nggak pahamnya itu. Makanya konsep kita, cara berpikir kita itu harus diubah. Awalnya memang nggak paham, tapi ketika kita biasakan terus-menerus jadinya paham lagi. Sama kalau kita kayak belajar bahasa Inggris itu, apa terus gurunya ngomong kita paham enggak kan? Awal-awal, tapi lama-lama kan jadinya paham. Nah, itu dengan proses pembiasaan. Kalau ibu nggak membiasakan, ya anaknya nggak paham. Kita akan merasa anak itu nggak paham kalau kita pakai bahasa Indonesia. Sedangkan fokus pembelajarannya nanti yang dibaca itu bahasa Indonesia. Kalau kita tidak mulai, nggak mungkin. Memang nggak paham itu memang biasa Bu. Ya kita memang harus memulai. Anak-anak ini ya itu nanti pelan-pelan. Nggak bisa memang berubah ekstrim, nggak bisa, tapi pelan-pelan. Nanti insya Allah. Terus kita juga harus berpikir positif bahwa anak itu akan paham. Kemudian yang nomor 3, pertanyaan yang nomor 2 tadi, apakah bisa dikombinasikan? Tidak bisa. Jadi memang sebenarnya metode AJM ini itu tidak termasuk bagian dari materi yang ada di sekolah, sehingga dia akhirnya terpisah. Jadi gunakan yang terpisah Bu. Adapun nanti tetap di sekolah pakai itu, ya nggak apa-apa. Tapi penggunaannya tidak bisa dikombinasi, tidak bisa, akan nanti kesulitan. Itu ya. Boleh kalau anaknya sudah mengenal huruf, mengenal itu nggak apa-apa, nggak masalah. Mau mengenal itu kan pasti kita pun karena sudah bisa, walaupun A warna merah, B warna hijau, C warna biru itu kan kita tetap bisa baca. Tidak apa-apa, pelan-pelan. Nah, untuk yang pertama, bagaimana caranya anak-anak itu tadi mengenalkan sedangkan gurunya nulis? Gampang Bu. Di buku itu kan sudah ada. Suruh nyontoh aja tulisan yang ada di buku. Lanjut pertanyaannya. Ada lagi? Terima kasih Bunda. Ini yang yang saya tanyakan, langkah-langkah awal apa yang akan untuk mengenalkan AJM seandainya kita mau bikin bimbel itu, apakah ada jenisnya atau aturannya? Itu apa langkah-langkah yang akan kita sampaikan itu apa? Terus apakah setiap anak nanti harus memiliki setiap anak punya buku satu-satu ya? Apakah tiap anak harus memiliki buku? Terus apakah nanti kalau buku itu apakah dibawakan pulang? Terus apakah kita juga istilahnya memberi PR untuk mengulang? Terus kalau kita beri PR nanti orang tua juga jadi ikut harus tahu metode AJM itu juga gitu. Terus kan ada 16 kali pertemuan. Nah itu apakah dari setiap pertemuan itu ada aturannya atau ininya apa yang harus kita lakukan setiap pertemuan itu? Kita urutannya gitu. Kita harus halaman berapa atau pakai penyanyi atau lagu seperti itu. Terima kasih Bu. Memang ini AJM itu harusnya panjang ya materinya. Tapi intinya begini. 16 kali pertemuan itu adalah standar kemampuan rata-rata normal. Bisa nggak anak-anak itu lebih lambat? Ada nggak? Ada. Bisa. Jadi ibu jangan terpaku sama 16 kali pertemuannya. Lihat anaknya juga. Mampu nggak anak itu dengan 16 kali? Ada anak bahkan kurang dari 16 kali itu mampu. Ada anak rata-rata 16 mampu. Tapi ada juga yang lambat itu
dia nggak mampu, tapi mungkin 20 kali pertemuan, 25 kali, it's okay, nggak masalah. Itu tetap cepat. Ibu perhatikan, itu akan tetap cepat dibanding yang 1 tahun. Ya, semua ada di sini, di Jukmis ini ada semua. Caranya, petunjuk teknisnya, pengajaran, caranya apa, sampai silabusnya, pertemuan pertama ngapain, pertemuan kedua, ini semuanya ada lengkap. Makanya tadi saya bilang ini ada webinarnya, atau ibu pelajari sendiri bisa, ya. Berarti disediakan. Sudah lengkap diajar lengkap. Nah, silakan dilihat nanti di produk. Kemudian untuk kalau ingin tergabung di anggota komunitas di rumah finansial, nanti bisa ke admin langsung. Semuanya ada tata caranya, semuanya ada semua. Terus kemudian tinggal langkah-langkahnya tinggal ikutin itu aja. Itu aja ya. Setiap anak harus. Iya dong. Setiap anak harus punya dong. Kita harus untuk mengulang dulu. Tiap anak kalau bisa ya punya, nanti kan jadi nggak bisa belajar kalau di rumah. Terus orang tua diberikan clue-cluenya sedikit-sedikit boleh. Orang tua itu kadang kalau sudah di sekolah males juga. Orang tua itu kadang-kadang ya ada yang ngajari tapi juga nggak lama. Nggak apa-apa, orang tua diberitahu, Bu, kalau ngajarin ini kayak gini ya kayak gini, jangan diajar huruf ya. Kalau sudah pakai AJR, orang tuanya itu yang sering. Gurunya udah pakai AJR, orang tuanya ngajarkan pakai huruf. Nah, itu yang sering. Nah, itu tinggal dikasih kunci-kuncinya itu aja. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan keikutsertaannya mulai pagi hingga sore hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat buat kita dan buat anak-anak kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Foto ya. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, Ganti kaya. ganti gaya dulu. Oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, yang lebih semangat ya. Oke.